Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Untuk saat ini saya akan memberikan informasi tentang 5 hal yang berbahaya yang bisa terjadi pada bayi-bayi prematur. 5 hal ini kalau kita tidak tangani dengan baik bisa menyebabkan terjadinya perburukan pada bayi prematur, bahkan bisa menyebabkan kematian pada bayi tersebut. Nah, kenapa saya bahas tentang bayi prematur? Karena dalam praktek saya sehari-hari sering sekali menemukan bayi-bayi prematur, terutama yang lahir di rumah, dirawat di rumahnya, kemudian ketika sudah terjadi perburukan, baru dibawa ke rumah sakit. Tapi kondisinya sudah terlambat. Nah, saya ingin sekali dengan edukasi yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit tips dan informasi kepada bunda yang di rumah bahwa di dalam kita merawat bayi-bayi yang prematur itu dibutuhkan sekali ketelitian, kesabaran, ya. Kemudian kalau bayinya istilahnya beratnya sangat rendah, ya, lebih baik dibawa segera ke rumah sakit. Ya, jangan dirawat di rumah karena di rumah sakit penanganannya lebih komprehensif, itu pertama. Kemudian ada perawatan, contohnya kayak kita rawat di dalam inkubator. Beda dengan perawatan yang di rumah. Nah, makanya saya menghimbau kepada bunda yang di rumah yang punya saudara atau punya keluarga yang melahirkan bayi prematur, ayolah kita bawa ke rumah sakit, ya. Kita periksakan ke rumah sakit, kita akan evaluasi apakah anak bunda itu bisa dirawat di rumah atau sebaiknya kita rawat di rumah sakit, seperti itu. Tapi sebelum itu, bagi bunda yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, kemudian share kepada bunda yang lain, supaya bunda yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Terima kasih. Oke bunda, mungkin kalau untuk istilah prematur, bunda yang di rumah sudah sering mendengar ya, ada istilah bayi yang lahir prematur. Mungkin tetangga-tetangga bunda di rumah atau saudara-saudara bunda di rumah ada yang melahirkan anak yang prematur. Nah, untuk saat ini kita akan kupas sedikit ya tentang bayi prematur. Nah, untuk bayi prematur kita punya patokan usia kehamilan. Kapan dikatakan bayi itu lahirnya prematur? Bayi dikatakan lahir prematur apabila bayi tersebut lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu tanpa memandang berat lahirnya. Nah, itu namanya bayi prematur. Untuk bayi prematur sering sekali terjadi berbagai permasalahan yang bisa mengancam nyawa dari bayi tersebut. Apa saja itu? Nah, untuk saat ini kita bahas 5 bahaya yang bisa terjadi pada bayi-bayi yang prematur. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama yang bisa terjadi pada bayi prematur adalah hipotermi. Apa itu hipotermi? Hipotermi yaitu suatu kondisi di mana suhu tubuh pada bayi mengalami penurunan yang drastis. Nah, pada bayi-bayi yang prematur, karena lemak coklat yang ada pada bayi prematur itu masih sangat sedikit, sehingga bayi-bayi yang prematur tidak mampu untuk mengatur suhunya. Makanya hati-hati bunda, bagi bunda yang punya bayi prematur, hipotermi merupakan salah satu penyebab yang bisa menyebabkan buah hati bunda mengalami perburukan kondisi. Nah, apa yang kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau di rumah sakit, kalau bayi prematur kita rawat dalam inkubator. Kemudian kalau bayi prematur sudah boleh pulang, yang di rumah yang bisa dilakukan itu adalah pakaikan topi, kemudian pakaikan sarung tangan, sarung kaki, kemudian pakaikan selimut ya, selimut bayi. Nah, untuk menjaga kehangatan dari bayi prematur tersebut. Itu yang harus kita lakukan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah hipoglikemi. Nah, hipoglikemi untuk bayi-bayi yang prematur sering sekali mengalami permasalahan pada kadar glukosa. Hipoglikemi yaitu suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula dalam tubuh si bayi itu rendah.
Nah, kadar gula yang rendah inilah salah satu bisa menyebabkan terjadinya perburukan kondisi pada bayi-bayi yang prematur. Apa yang mesti Bunda lakukan? Yang Bunda lakukan di rumah adalah tingkatkan intake-nya. Ya, minumnya diperbaiki. Untuk bayi-bayi yang prematur, biasanya kita memberikan minum yang dengan volume yang lebih sedikit tapi lebih sering biasanya. Nah, tetapi kalau kita di rumah sakit, biasanya kita untuk mencegah terjadinya hipoglikemi, apabila bayi-bayi prematur dengan berbagai macam komplikasi, kita bisa memberikan infus, ya, cairan infus dengan ada kandungan glukosanya di dalam infus tersebut, seperti itu, ya. Itu untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Kemudian yang ketiga, pada bayi prematur sering terjadi infeksi. Nah, kenapa sering terjadi infeksi pada bayi prematur? Karena sistem imunitas pada bayi prematur masih rendah. Beda dia dengan bayi-bayi yang cukup bulan. Ya, bayi prematur lebih rentan terhadap terjadinya infeksi. Jadi, hati-hati terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah sering sekali terjadi gangguan pada sistem pernapasan. Nah, kenapa bayi-bayi prematur sering terjadi permasalahan pada sistem pernapasannya? Karena pada bayi yang prematur, sistem pernapasan belum sempurna. Sebagai analogi, sebuah buah yang belum matang sudah jatuh, maka isinya tidak manis, kemudian bijinya juga masih belum bagus. Sama juga kayak bayi yang lahir prematur, paru-parunya belum berkembang dengan sempurna, atau jantungnya juga belum berkembang secara sempurna. Sehingga pada bayi-bayi yang prematur sering sekali terjadi gangguan pada sistem pernapasan yang disebut dengan respiratory distress syndrome, ya. Banyak penyebabnya, bisa karena masalah di paru-paru atau bisa karena permasalahan di jantung dan masalah yang lain yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan pada sistem pernapasan. Kemudian yang kelima, yang sering terjadi adalah masalah minum. Nah, hati-hati untuk bayi yang prematur. Karena sistem menelannya itu belum bagus, bayi-bayi prematur sering mengalami tersedak. Nah, itu hati-hati. Sering sekali bunda yang di rumah dengan merawat bayi yang prematur dipaksa minum, ya, dipaksa minum ASI, dipaksa minum susu formula, kemudian karena sistem menelannya kurang bagus menyebabkan bayinya mengalami tersedak. Dan kalau tersedak, nah itu yang hati-hati sekali, bisa menyebabkan terjadinya perburukan kondisi. Nah, makanya kalau kita dalam merawat bayi yang prematur itu harus memang hati-hati dan penuh dengan kesabaran. Kasih minum pelan-pelan, sedikit-sedikit volumenya, kemudian ditambah seperti itu. Nah, itulah tadi 5 bahaya yang bisa terjadi pada bayi prematur. Semoga apa yang saya berikan untuk kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat juga. Oke, salam sehat dari saya. Sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.